Dari sekian banyak genre, anime bertema isekai paling banyak diminati beberapa tahun belakangan ini. Selain menyajikan unsur cerita yang menarik, gambaran akan suasana dunia lain yang dimasuki oleh setiap karakter selalu memanjakan mata. Terlebih, untuk setiap karakter yang dipanggil terkadang memiliki kekuatan yang overpower. Hal ini semakin menambah unsur fantasi dalam genre anime yang satu ini. Maka dari itu gue sudah menyiapkan 10 anime isekai dengan karakter utama overpower versi Nameless. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info seru lainnya seputar dunia anime. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk dalam videonya. Let's check it out. Nomor 1, Tsukigami Chibiku Isekai Douhou. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Makoto Misumi, seorang murid SMA yang dipanggil oleh Dewa Tsukiyomi untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi, dewa-dewa yang hidup di dunia tersebut tidak menyukai Makoto. Alhasil Makoto dideportasi ke ujung dunia. Sejak saat itu, Makoto terbebas dari tugasnya sebagai pahlawan dan menjalani hidup bebas di dunia tersebut. Meskipun terlihat biasa, Makoto memiliki kemampuan yang sangat overpower, bahkan mampu mengalahkan monster-monster besar yang ukurannya berkali-kali lipat dari dirinya. Nomor 2, Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Desu. Anime ini bercerita mengenai seorang pemuda parubaya berumur 34 tahun yang tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal yang kemudian bereinkarnasi ke dunia lain, yang mana sihir masih eksis di dunia tersebut. Meskipun harus memulai kehidupannya dari usia yang masih sangat belia, pemuda yang memiliki nama baru sebagai Rudeus ini memiliki kekuatan yang sangat overpower. Sehubung di dunia yang sebelumnya banyak penyesalan yang dialami oleh Rudeus, di kehidupan yang baru ini, dirinya berkomitmen untuk memperbaiki kehidupannya yang sebelumnya. Nomor 3, Slime Taoshite 300 Nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Natemashita. Anime ini bercerita tentang seorang wanita pekerja keras yang meninggal akibat terlalu banyak bekerja. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, dirinya justru bereinkarnasi ke dunia lain, di mana sihir masih eksis di dunia tersebut. Begitu bereinkarnasi, gadis muda bernama Azusa ini langsung memiliki kekuatan yang terbilang overpower, di mana dirinya dianugerahi keabadian atau berumur panjang. Sehubung di kehidupan lamanya keseharian Azusa selalu dipenuhi dengan pekerjaan, maka di kehidupan baru yang ia dapat saat ini dirinya bertujuan untuk menjalani hidupnya dengan tenang dan tidak mau melakukan banyak pekerjaan. Karena tidak ingin bekerja, untuk mencari nafkah dirinya hanya membunuh satu slime dalam sehari. Hal tersebut terus ia lakukan selama 300 tahun. Tanpa terasa, dari hal membunuh satu slime dalam sehari, semua status miliknya telah mencapai level maksimal. Nomor 4, Seiken Sukai no World Break. Anime ini menceritakan kehidupan siswa dan siswi di Akademi Sihir Akane, di mana akademi ini dikhususkan untuk melatih seorang Savior. Savior sendiri adalah ras keturunan pahlawan yang memiliki kemampuan bertarung dan sihir yang jauh melampaui manusia biasa. Savior dibagi menjadi dua jenis. Ada yang bertarung menggunakan senjata dan ada yang bertarung menggunakan sihir. Karakter utama dari anime ini adalah Moroha Haimura yang telah bereinkarnasi dari kehidupan lamanya sebagai raja menjadi seorang Savior. Meskipun turun kasta, Moroha dianugerahi kemampuan sihir yang sangat overpower. Nomor 5, Claymore. Anime yang satu ini mengambil latar dunia fiksi yang bernama medieval, di mana dalam dunia ini manusia bukanlah spesies teratas dalam rantai makanan. Di dunia ini, justru manusialah yang menjadi incaran Yoma. Yoma sendiri merupakan makhluk yang memiliki kekuatan serta kecepatan jauh melebihi manusia normal. Di tengah ketidakadilan dunia tersebut, muncul pejuang anti-Yoma yang disebut Claymore. Claymore sendiri sebenarnya berasal dari nama sebuah pedang yang selalu mereka gunakan. Para Claymore dididik dengan sedemikian rupa oleh sebuah organisasi untuk melawan para Yoma dan melindungi umat manusia. Nomor 6, Arata Kangatari. Menceritakan kehidupan seorang pemuda bernama Hinohara Arata yang semasa hidupnya mendapatkan bullying dari teman-temannya di sekolah.
Di saat yang bersamaan, seorang pemuda di dunia lain yang juga bernama Arata sedang dalam masalah karena dituduh membunuh seorang ratu. Ketika Arata bersembunyi di dalam hutan, entah bagaimana, mereka berdua bertukar tempat. Arata yang hanya manusia biasa kini harus hidup di dunia di mana dewa-dewa memanifestasikan dirinya menjadi sebuah pedang yang disebut Hayogami. Arata tidak menyangka bahwa dirinya yang tidak bisa apa-apa mendapatkan tugas penting untuk menjadi pahlawan di dunia tersebut. Nomor 7. Knights and Magic. Anime ini menceritakan kehidupan seorang gadis bernama Tsubasa Kurata yang berprofesi sebagai seorang programmer dan maniak mecha atau sesuatu yang berhubungan dengan robot. Namun, nasib naas menimpa dirinya. Ia harus mengalami kecelakaan tunggal setelah pulang membeli kit model mecha terbaru. Ia pun terlahir kembali di dunia lain dengan nama Eru. Berbekal dari ingatan di kehidupan sebelumnya, Eru bertekad untuk menjadi seorang Knight Runner dan ikut dalam peperangan. Nomor 8. Kuma 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 Bear. Anime ini bercerita mengenai seorang gadis berumur 15 tahun bernama Yuna yang mencoba bermain VR MMO yang pertama kali rilis di dunia. Setelah menghasilkan uang miliaran yen dari penjualan bursa saham, dirinya pun memutuskan untuk berhenti bersekolah. Hingga suatu ketika, ada pembaharuan besar-besaran di permainan tersebut, dirinya pun mendapatkan sebuah peralatan langka berupa kostum beruang. Namun sayang, ketika dirinya mengenakan pakaian beruang tersebut, ternyata pakaian tersebut tidak dapat dilepas. Terlebih lagi, ketika menggunakan pakaian tersebut dirinya pun berpindah ke dunia lain. Meskipun pakaian beruang tersebut imut, tapi berkat pakaian tersebut Yuna memiliki kekuatan yang sangat overpower. Nomor 9. Kamitachi ni Hiro Wareta Otoko. Menceritakan kehidupan seorang pria kesepian bernama Ryoma Takebayashi yang menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Hingga suatu hari dirinya harus meninggal dalam sebuah kecelakaan saat tengah tertidur. Sesaat sebelum bereinkarnasi ke dunia lain, dirinya bertemu dengan 3 dewa yang sangat prihatin dengan dirinya. Dengan berkah yang diberikan oleh ketiga dewa tersebut, Ryoma pun hidup di dunia baru yang penuh tantangan dan pertemuan yang sangat menyenangkan. Nomor 10. Hachinante, Sore Wanai Deso, bercerita mengenai seorang pemuda bernama Ichinomiya Shingo, seorang karyawan kantoran, di mana sepulang dari rutinitasnya di kantor, dirinya memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Namun hal aneh terjadi, begitu dirinya terbangun, ia sudah berada di tempat lain yang tidak ia kenali. Tak lama ia sadar, bahwa dirinya kini telah berubah menjadi seorang bocah berusia 6 tahun, melihat dunia yang tidak ia kenali. Ia pun menyadari bahwa dirinya telah berpindah dunia. Di dunia baru tersebut, dirinya terlahir sebagai anak bernama Wendelin. Wendelin hidup di keluarga yang terbilang miskin. Tetapi meskipun begitu, Wendelin dianugerahi kemampuan sihir yang luar biasa. Berbekal kemampuan sihir yang ia miliki, ia pun memutuskan untuk merubah pertumbuhan ekonomi keluarganya ke arah yang lebih baik. Nah sobat, jadi itulah 10 anime bertema isekai dengan karakter utama overpower versi Nameless. Gue yakin masih banyak anime bertema isekai dengan karakter utama overpower yang belum masuk dalam list kita hari ini. So gak usah khawatir, next gue akan bikin part 2-nya. BTW terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton video ini hingga selesai. Terus dukung dan support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info seru lainnya seputar dunia anime. Thanks for watching and see you on the next video.